sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati penyiar Radio Mahardika FM Mas Dindun, serta para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini, Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2020, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Laporan disusun hingga pukul 10.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah 9 orang, artinya berkurang 8 orang dan bertambah baru 9 orang. Kasus suspek yang pindah kasus ke probable adalah kosong atau nihil. Ke konfirmasi adalah 3 orang dan ke discarded adalah 5 orang. Kasus suspek yang melakukan isolasi hari ini untuk isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Isolasi di rumah sakit penunjang adalah kosong atau nihil dan isolasi mandiri adalah 7 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 310 orang, artinya bertambah 5 orang. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh kumulatifnya adalah 298 orang atau bertambah 5 orang. Kasus discarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 12 orang atau tetap. Yang kedua, laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga, laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 137 orang. Artinya berkurang 66 orang dan bertambah baru 17 orang. Pindah kasus. Kontak erat yang pindah kasus ke suspek adalah kosong atau nihil. Kasus kontak erat yang pindah ke konfirmasi adalah kosong atau nihil. Kasus kontak erat yang pindah ke discarded adalah 66 orang. Kontak discarded selesai isolasi mandiri 14 hari, kumulatifnya adalah 2.597 orang atau bertambah 66 orang. Yang keempat, laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi atau positif COVID-19 adalah 517 orang atau bertambah 3 orang pada hari ini. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 443 orang atau bertambah 26 orang untuk hari ini. Kasus konfirmasi yang isolasi hari ini isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Artinya masuk ke sana hari ini 2 orang. Isolasi di rumah sakit darurat adalah kosong atau nihil. Masuk ke rumah isolasi Politeknik Kesehatan Masyarakat atau Poltekkes di Jalan Dr. Sutomo adalah kosong atau nihil. Isolasi mandiri di rumah adalah 1 orang dan isolasi di gedung lek Pojok Garum adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 27 orang atau tetap. Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Yang pertama yaitu kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Ada informasi baru
terkait dengan kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Yang pertama adalah informasi kasus baru tanggal 23 Desember 2020 hari ini dengan hasil laboratorium PCR positif sebanyak 3 orang dengan rincian sebagai berikut. Yang ke-1, pindahan dari kasus suspek. Ada seorang laki-laki berusia 69 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Dia mengeluh sakit batuk, pilek, demam, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Pindahan kasus suspek juga yang kedua, yaitu seorang laki-laki berusia 34 tahun dari Kelurahan Sukorejo mengalami gejala batuk, mual, muntah, dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang ketiga, pindahan dari kasus suspek juga ke kasus konfirmasi, yaitu seorang laki-laki berusia seorang laki-laki berusia 50 tahun dari Kelurahan Bendogret. Dia mengeluh nyeri ulu hati, rasa sebah, mual di perut, dan sesak serta demam. Dan saat ini dia dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Itu tentang informasi kasus baru konfirmasi atau positif COVID-19. Informasi baru berikutnya tentang konfirmasi atau positif COVID-19 adalah sebagai berikut. Sebanyak 26 orang, saya ulang, sebanyak 26 orang dinyatakan sembuh pada tanggal 23 Desember 2020 hari ini. Dan mereka semua tetap melaksanakan protokol kesehatan di tempat masing-masing. Selanjutnya, informasi baru berikutnya adalah kasus suspek. Ada beberapa atau banyak informasi baru tentang kasus suspek. Ada insya Allah 10-an ya informasi baru. Yang pertama, kasus suspek, seorang perempuan berusia 54 tahun dari Kelurahan Bendogret mengeluh batuk, sakit kepala, dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang kedua, seorang perempuan 37 tahun dari Kelurahan Sananwetan mengalami gejala sesak napas, batuk, demam, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang ketiga, seorang perempuan 39 tahun dari Kelurahan Telumpu mengalami gejala atau keluhan mual, muntah, nyeri tenggorokan, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang keempat, ada seorang laki-laki berusia 28 tahun dari Kelurahan Bendogret. Dia mengeluh sakit batuk, pilek, lesu, mual, muntah, dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang kelima, ada seorang perempuan 58 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul mengalami gejala batuk, pilek, lesu, mual, muntah, dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang keenam, seorang laki-laki 62 tahun dari Kelurahan Pakunden mengalami gejala panas atau demam, sakit kepala, diare atau buang air besar cair, dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang ketujuh, ada seorang perempuan usia 16 tahun dari Kelurahan Blitar mengalami penurunan indera penciuman atau tidak bisa membedakan bau, dan saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang kedelapan, ada seorang laki-laki 71 tahun dari Kelurahan Pakunden mengalami gejala mual dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang kesembilan, ada seorang perempuan berusia 69 tahun dari Kelurahan Telumpu dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang ke-10, pada hari ini hasil PCR negatif sebanyak 5 orang
Jadi mereka suspek yang hasil PCR-nya barusan keluar, hasilnya negatif, ada 5 orang, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan bagaimana mestinya di setiap hari atau setiap waktu, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, seorang laki-laki 43 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Yang kedua, seorang perempuan 19 tahun dari Kelurahan Sananwetan. Yang ketiga, seorang perempuan 28 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Yang keempat, seorang perempuan 10 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Dan kelima, seorang laki-laki 42 tahun dari Kelurahan Bendogrit. Berikutnya ada informasi baru tentang kasus kontak erat. Yang pertama, hasil tracing dan testing tanggal 23 September 2020 hari ini diperoleh sebanyak 17 orang kontak erat dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang kedua adalah hasil PCR keluar hari ini negatif dari kontak erat, yaitu sebanyak 66 orang, dan mereka semua tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Sementara demikian Pak Dindun, apa yang dapat saya sampaikan, kami kembalikan kepada panjenengan. Terima kasih Pak Dr. Muklis untuk informasinya hari ini. Tidak ada yang saya tanyakan, cuman kita mengharapkan bahwa kita semua mempunyai kesadaran diri bahwa COVID-19 itu benar-benar nyata ada gitu ya Pak Muklis. Ada dan sudah dekat di depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas dan bawah kita. Betul ya, semoga ini masyarakat ini mempunyai sekali lagi kesadaran diri untuk menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri, untuk bagi keluarganya, bagi orang terdekat dan warga serta masyarakat. Terima kasih Pak Dr. Muklis. Terima kasih Semoga Mas Didun. Bapak Dokter juga diberikan kesehatan terus. Amin. Sama dengan Pak Didun, semoga sehat, sejahtera, kuat, semangat selalu. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.